Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia, NPM 2475491, program studi akuntansi perpajakan kelas 1C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kode etik profesi akuntan negara Singapura. Dengan dosen pengampu Ibu Ulin Nuha Alfani, SEMA. Dengan anggota kelompok yang pertama, Nanda Tri Pratiwi, NPM 24754022 kelas 1A. Yang kedua, Rita Agustina, NPM 24754088 kelas 1C. Yang ketiga, Naila Amalia, NPM 24754091 kelas 1C. Yang keempat, Nurul Rafiah, NPM 24754094 kelas 1C. Yang kelima, Rinanda El Safani, NPM 24754097 kelas 1C. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa saja kode etik profesi akuntan yang ada di negara Singapura, di sini saya akan menjelaskan definisi kode etik akuntan. Kode etik akuntan berarti pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang akuntan. Kode etik ini mendasari perilaku etika dan profesionalisme akuntan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, klien, dan rekan. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa diperlukannya kode etik. Yang pertama adalah kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasi. Artinya, kode etik dapat menjaga lingkungan kerja agar tetap profesional, mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Dapat dilakukan dengan menerapkan etika profesi. Mengapa? Etika profesi yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai suatu profesi. Karena kode etik merupakan pedoman internal yang berisi nilai-nilai etika bisnis dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua karyawan, direktur, dan pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Selanjutnya adalah kode etik yang dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan. Kode etik bertujuan juga agar profesional memberikan jasa-jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau kliennya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih ISBA itu. Kode Etik Internasional untuk Akuntan Profesional (ISBA), Code of Ethics for Professional Accountant, adalah seperangkat standar etika yang ditetapkan oleh International Ethics Standard Board for Accountant atau ISBA. Kode etik ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap informasi keuangan dan non-keuangan, memandu perilaku etis akuntan profesional dalam bisnis dan organisasi, serta mendorong praktik etika yang baik secara global. ISBA berhubungan dengan Singapura melalui penerapan standar etika akuntansi internasional yang diadopsi oleh negara tersebut. Singapura mengintegrasikan kode etik ISBA ke dalam kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP yang mengatur praktik akuntansi di negara itu. Hubungan ini mendukung pengembangan profesi akuntansi yang etis dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan di Singapura dan kawasan Asia Tenggara. Saya akan menjelaskan macam-macam kode etik profesi yang ada di negara Singapura. Yang pertama, integritas. Artinya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Seorang akuntan profesional harus menjaga kejujurannya dalam komunikasi serta menghindari tindakan yang dapat menyesatkan atau merugikan pihak lain, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berlandaskan pada nilai-nilai etika yang kuat. Yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas adalah kemampuan untuk menjalankan pertimbangan profesional tanpa terganggu dan dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti bias. Bias yaitu menghindari pandangan subjektif yang dapat mempengaruhi keputusan. Kedua, konflik kepentingan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengelola situasi di mana kepentingan pribadi dapat bertentangan dengan tanggung jawab profesional. Yang ketiga adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian, yaitu menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keterampilan agar dapat memberikan layanan yang kompeten dan melaksanakan tugas dengan hati-hati dan sesuai dengan standar teknis serta peraturan yang berlaku.
Yang keempat adalah kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Setiap kerahasiaan dalam etika profesi menyatakan bahwa setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Informasi tersebut tidak boleh digunakan atau diungkapkan tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kode etik yang terakhir adalah perilaku profesional, yaitu berperilaku sesuai dengan tanggung jawab profesi, seperti mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berperilaku sesuai tanggung jawab profesi untuk bertindak demi kepentingan publik dalam semua kegiatan profesional dan hubungan bisnis. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kode etik penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan serta keputusan yang diambil dapat menjaga kepercayaan masyarakat, publik, dan juga klien terhadap profesi akuntan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.